Halo? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمات akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita umat manusia adalah untuk beribadah kepadanya, dan tidak diragukan lagi salah satu bentuk ibadah yang agung kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah berupa thalabul ilm, berupa mempelajari ilmu agama. Apalagi tidak beberapa lama lagi menghitung hari dan tidak sampai lagi 2 bulan atau sebulan lebih sedikit kita akan kedatangan bulan yang sangat agung, yakni bulan suci Ramadan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dahulu para ulama salaf, kata beliau, kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyubalighahum Ramadan. Dahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Thumma yad'unahu 6 ashhurin ba'dahu bi ayataqabbalahu anhu minhum. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan setelah Ramadan, bi ayataqabbalahu anhu minhum, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima dari mereka ibadah shaum, ibadah puasa yang mereka lakukan. Maka ada persiapan-persiapan yang mesti kita persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di antara yang paling besar adalah at-tazawwud bil ilm, berbekal dengan ilmu. Artinya sebelum Ramadan kita mesti mempelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut, sehingga pembahasan kita insyaallah pada siang hari ini adalah tentang fiqhus siyam, fikih berpuasa. Kita ambil dari pembahasan ringkas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, sekelompok para ulama di Saudi Arabia yang merupakan para dakatir, para doktor-doktor yang ahli di bidang fikih, terutama para pengajar di Jami'ah Ummul Qura di Mekah. Ma'asyiral muslimat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita masuk ya pada pembahasan bagian yang keempat dalam kitab ini. Kita langsung masuk kepada kitabus siyam. Qala al-musannifu rahimahullah, rabi'an, yang keempat dari kitab ini pembahasannya kitabus siyam, pembahasan tentang as-siyam. As-siyam jamak dari saum. Ya, jamak dari saum, dan ini adalah istilah syar'i. Maka kalau seandainya kita membiasakan dalam kehidupan kita menggunakan istilah saum, tentu lebih utama, lebih afdal. Karena memang terjemahan bahasa Indonesia itu tidak murni diambil dari bahasa Indonesia, namun secara bahasa puasa itu diambil dari bahasa Sanskerta yang merupakan puasa itu bentuk salah satu ibadahnya umat agama lain sebelum Islam. Itu intinya seperti itu. Maka kalau seandainya kita membiasakan dengan istilah saum,
tentu lebih utama dan lebih ya berkah. Wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Pada bab atau pada kitab siam ini ada 5 bab, mengandung 5 bab pembahasan. Dan setiap babnya ada pokok-pokok poin pembahasan setiap bab. Jadi 5 bab pada kitab siam ini akan ada permasalahan setiap bab yang akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Al-babul awal, bab yang pertama, pembahasan yang pertama, bab yang pertama dalam kitab ini tentang as-siyam ini, fi muqaddimatis siyami wa fihi masail, yaitu tentang pendahuluan as-siyam, pendahuluan tentang pembahasan tentang puasa kalau terjemahannya. Dan dalam bab yang pertama ini fihi masailu, ada beberapa masail pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui ya apa definisi puasa kan gitu. Nah, apa definisi as-siyam secara bahasa Arab? Karena memang dia berasal dari bahasa Arab. Ya, istilahnya, istilah syar'inya ini, istilah syar'inya itu diambil dari bahasa Arab. Ya, kalau puasa itu kan terjemahannya. Namun kalau bahasa aslinya adalah as-siyam, atau dalam bentuk mufrad atau tunggalnya adalah as-saum. Jadi secara bahasa Arab, ta'rifuhu, definisinya atau pengertiannya, as-siyamu fil lughah, secara bahasa as-siyam itu dia adalah masdar ya, diambil dari kata soma yasumu sauman. Jamaknya siyamun ya, siyamun. Saumun jamaknya siyamun, jamak taksir. Secara bahasa artinya adalah al-imsaku 'anis syai'i, menahan diri dari sesuatu. Contoh, menahan diri dari pembicaraan. Ini secara bahasa juga dimaknai dengan as-siyam. Orang diam aja gitu kan. Itu as-siyam juga. As-saumu minal kalam namanya. Saum dia dari berbicara. Atau orang yang nganggur juga. As-saumu minal amal ya. Puasa dia dari pekerjaan nganggur, itu juga saum, diam, menahan diri dari melakukan sesuatu. Ini makna secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun menurut syariat, as-saum itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat atau wasairil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Sedangkan menurut syariat, as-siyam itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal siyam yang disertai atau yang dibarengi dengan niat, mulai dari terbitnya fajar as-shadiq. Fajar itu ada 2. Ada fajar yang belum menunjukkan masuknya waktu subuh, namanya al-fajrul kazib. Kemudian ada fajar yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Nah, inilah yang disebut dengan istilah al-fajr as-shadiq ya. Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ini definisi daripada as-saum syar'an. Ta'rifus siyami syar'an. Definisi daripada as-saum secara syariat. Dan inilah yang mesti kita amalkan. Ya, jadi kita menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan. Nanti akan ada pembahasannya apa saja pembatal-pembatal saum yang dibarengi atau yang didahului dengan niat. Dan kapan waktunya, startnya adalah ketika telah masuk waktu subuh secara yakin. Sudah yakin kita masuk waktu subuh sudah, maka kita sudah menahan dari seluruh yang membatalkan saum atau puasa. Kemudian kapan berakhirnya menahan itu? Sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari alias masuknya waktu maghrib. Itu definisinya sudah. Kemudian kita masuk kepada arkanuhu, rukun saum tersebut. Rukunnya ada 2 rukun utama berdasarkan definisi di atas kata penulis nanti. Sanian, yang kedua, arkanuhu, rukun-rukunnya. Min khilali ta'rifi siyami fil istilahi yattadihu anna lahu ruknaini asasaini huma, berdasarkan apa yang telah diutarakan oleh penulis dari definisi siyam tadi.
menurut istilah syariat, maka menjadi jelas bahwasanya siam itu memiliki dua rukun utama. Al-awwalu, yang pertama, al-imsaku 'anil mufattirati. Yang pertama, rukun yang pertama adalah menahan diri dari seluruh yang membatalkan. Ini seluruh, yang enggak hanya makan minum. Dan yang membatalkan itu dibagi dua yang membatalkan. Ada yang membatalkan kesahan saum itu menurut fikih. Ya, seperti apa? Makan minum secara sengaja. Kalau nggak sengaja tidak membatalkan. Kemudian mengeluarkan, mohon maaf ya, bagi laki-laki mengeluarkan air mani secara sengaja. Kemudian muntah secara sengaja. Kemudian berhubungan badan di siang hari Ramadan bagi suami istri secara sengaja. Ini semuanya membatalkan sahnya saum itu. Tapi ada juga yang membatalkan yang kedua, namanya mubtilatul ujur, yang membatalkan pahala. Dan ini juga jangan kita lakukan. Kenapa? Karena nanti sia-sia saum kita atau puasa kita. Disebutkan di beberapa hadis, diantaranya dalam hadis Sahih Muslim ya. Lupa saya, Sahih Muslim atau Sahih Al-Bukhari. Iya, kalau nggak salah Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun bi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada'," barang siapa yang tidak meninggalkan qaula az-zur, ucapan dusta. Ada beberapa penafsiran az-zur itu juga terkadang ditafsirkan sebagai sumpah palsu gitu ya. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan sumpah palsu, dan ini adalah contoh maksiat. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan maksiat dan tidak meninggalkan perbuatan beramal dengan maksiat itu, maka Rasul mengatakan falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat ya. Bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Walaupun dia meninggalkan ta'amahu, makanannya ya, dan minumannya, artinya walaupun dia lapar, haus ya, maka kalau seandainya dia tidak meninggalkan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, maka tidak berharga atau tidak berarti daripada saum yang dia lakukan. Nah, ini ibu-ibu yang Allah muliakan. Artinya kalau seandainya kita saum namun kita juga masih suka menggibahi saudara kita, bergunjing di bulan suci Ramadan, maka ini membatalkan pahalanya berdasarkan nas dari hadis yang mulia ini. Makanya saum itu tidak hanya menahan dari anil akli wa syurbi, bukan saja al-imsaku anil akli wa syurbi, tidak, namun menahan dari seluruh yang membatalkan, baik itu membatalkan kesahan suatu puasa dan yang membatalkan pahalanya. Maka dua-duanya kita tinggalkan. Maka kita perbanyak ibadah ya, daripada kita banyak melakukan maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, seluruh maksiat anggota tubuh. Maka betul-betul kita kontrol di bulan suci Ramadan, kita fokuskan beribadah kepada Allah. Kita fokuskan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i ya menghatamkan, disebutkan ya qila gitu ya, disebutkan beliau menghatamkan 50 kali Al-Quran dalam satu hari. Dan ini ya, kalau itu kita lakukan tentu tidak sempat lagi yang lain, tidak sempat buka HP gitu ya. Iya. Sehari. Iya, ini luar biasa. Artinya sehari itu nggak sempat lagi ngapa-ngapain, membaca Quran aja gitu ya. Itu salah satu ya kiat bagaimana kita tidak terjerumus dalam maksiat di bulan Ramadan ya. Kita sibukkan dengan ibadah saja, baik itu baca Al-Quran ya kan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Kapan startnya, mulainya kapan? Dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya penggalan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 187. Wa dalilu hadar rukni qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
Wa kulu washrabu, ini ya syahidnya ini. Wa kulu washrabu, makan minumlah kalian hatta sampai, ini batasan, hatta ini memberikan makna pembatasan. Batasnya kapan makan dan minum yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu? Hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas untuk kalian apa? Al khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam. Apa benang dan hitam itu? Dijelaskan langsung oleh Allah, minal fajri, dari waktu subuh maksudnya, gitu kan. Tsumma atimus siyam, kemudian sempurnakanlah as-siyam tersebut kapan? Ilal lail, sampai waktu malam. Waktu malam dalam istilah syariat itu tenggelamnya matahari, itu sudah dihitung waktu malam. Jadi malam, lail ya dalam istilah Al-Qur'an itu inda ghurubis syams, ketika tenggelamnya matahari. Ini dalil rukun yang pertama ini ya, Al-Qur'an surah Al-Baqarah 187. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad, yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam, bayadun nahar, terangnya waktu siang, wasawadul lail, dan hitamnya atau gelapnya waktu malam. Artinya masuk waktu subuh, sudah menjadi terang waktu subuh, namun masih dikatakan ada aroma-aroma gelapnya, kan gitu. Ada terangnya, ada gelapnya, itu waktu fajar itu. Nah, sehingga kalau sahabat sudah melihat orang datang ke masjid itu, nampak wajahnya, itu sudah subuh itu ya. Nah, karena di zaman dahulu nggak kayak kita yang ada penerangan listrik dan sebagainya ya. Kalau zaman dulu nggak. Baik, itu rukun yang pertama. Sekarang kita masuk rukun yang kedua, as-tsani, yang kedua an-niyat. An-niyatu, niyat ya. Bagaimana niat ini? Bi an yaqsidas shaimu, orang yang saum atau orang yang berpuasa itu memaksudkan bihadal imsak, dengan dia menahan diri anil mufattirat, dari seluruh pembatal puasa itu. Niatnya apa dia? Apa yang diniatkan dalam hatinya? Ibadatullahi azza wajal, yakni beribadah, mendekatkan diri, takarrub kepada Allah azza wajal. Enggak ada niat yang lain. Ada juga orang yang nggak makan, nggak minum misalkan, namun niatnya apa? Ingin mengurangi ya weight-nya atau berat badannya. Ini nggak puasa syar'i ya. Nah, kalau niat kita mesti ingin melaksanakan perintah Allah, karena puasa itu perintah Allah, Allah yang memerintahkan kepada kita. Maka kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah karena melaksanakan perintahnya. Kemudian boleh juga niat kita setelah itu, ya itu nomor satu. Nomor dua, mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Karena orang yang gemar berpuasa itu ada pintu khusus nanti yang Allah siapkan di surga itu. Namanya Babur Rayyan. Ini pintu khusus disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya. Yang Allah panggil melalui pintu itu orang-orang yang gemar berpuasa, terutama puasa yang wajib. Kemudian kalau sudah lengkap sempurna yang wajibnya, diiringi dengan puasa sunnah. Fanniyatu, maka fabinniyati, maka dengan niat, dengan adanya niat, kata beliau ini, beliau menjelaskan tentang fungsi niat. Apa sih fungsinya niat gitu ya? Maka fungsi niat itu secara umum ada dua, kata beliau. Yang pertama, fabinniyati, dengan adanya niat, tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Bisa dibedakan antara amalan yang kita maksudkan, yang kita lakukan untuk tujuan ibadah, dan yang selainnya atau yang bukan ibadah dari pekerjaan atau amalan yang kita lakukan. Ada orang juga tidak makan, ada orang yang satunya juga tidak makan. Di mana kita tahu perbedaan yang satu diet, yang satu puasa? Dengan niatnya. Maka niat ini membedakan antara suatu perbuatan yang merupakan ibadah dengan yang non ibadah. Itu niat. Kemudian fungsi yang kedua dari niat, kata beliau, wa binniyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'dhin. Dengan adanya niat maka satu ibadah dengan ibadah yang lainnya bisa dibedakan. Contoh, ada orang nggak makan nggak minum, puasa juga, namun yang satunya ternyata puasa qadha. Wajib hukumnya mengganti puasa Ramadannya yang tidak sempat dia lakukan, mungkin karena sakit atau dalam perjalanan. Yang satunya ternyata puasa sunnah, gitu kan. Nah, dengan niat kita bisa membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya, antara ibadah wajib dan yang sunnah. Ini fungsi niat. Itu dua ini secara umum. Makanya di sini beliau mengatakan, fayaqsidu shaimu bihadzal siyami imma siyam Ramadan,
au ghairuhu min anwa'is siyam, maka orang yang berpuasa memaksudkan dari puasa yang dia lakukan, baik itu puasa Ramadan atau yang selainnya dari jenis-jenis puasa. Artinya niat merupakan rukun wudu, afwan. Ya rukun wudu juga ya, afwan. Pembahasan kita puasa ya. Niat adalah rukun puasa, rukun yang kedua. Dan ini tidak berurutan ya. Bisa niat nomor 1, rukun yang kedua menahan dari segala yang membatalkan dari fajar shadiq sampai kepada tenggelamnya matahari. Ya, ini 2 rukunnya. Apa dalilnya rukun yang kedua ini, niat ini? Dalilnya adalah hadis yang sering kita dengar. Hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa dalilu hadha rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata beliau. Sesungguhnya hanya saja amalan itu, lihat ada kata innama di sini. Ini dalam bahasa Arab memberikan makna pembatasan. Artinya amalan itu diterima atau tidaknya itu dibatasi. Harus disyaratkan dengan niat. Artinya sesungguhnya hanya saja diterima atau tidaknya sebuah amalan yang kita lakukan dalam Islam ini bin niat, terkait dengan niat. Disebabkan oleh niat. Bisa juga bin niat ba, huruf jar bi, ya gitu ya. Dalam hadis ini memberikan makna basababiyah, sebab. Artinya amal yang kita lakukan diterima atau tidaknya disebabkan oleh niat, kan gitu. Kalau niatnya ikhlas maka diterima, kalau niatnya tidak maka tentu tidak diterima oleh Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanya saja setiap pahala yang didapatkan oleh seseorang yang beribadah itu ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua atau al-mas'alatus tsaniyah. Ya, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah hukum siam Ramadan dan dalilnya. Nah, tadi sudah kita ketahui ya tentang definisi siam dan penjelasan 2 rukunnya berserta dalilnya. Sekarang kita masuk kepada hukumnya lagi. Definisinya sudah, rukunnya sudah. Sekarang kita masuk kepada hukum siam. Hukum siam Ramadan dan dalilnya. Hukumnya tentu wajib, karena salah satu dari 5 rukun Islam. Ya, jumhur ulama mengatakan as-siyam itu adalah rukun yang keempat. Nah, sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam, karena memang ada lafaz hadis yang lain dalam riwayat yang lain gitu ya, dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya siam itu rukun yang kelima setelah haji. Iya. Namun intinya dia salah satu dari rukun Islam yang 5 itu. Beliau berkata, faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadhana wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Allah telah mewajibkan, Allah azza wa jalla telah mewajibkan siam di bulan Ramadan dan menjadikannya salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Wa dzalika fi qouli ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalil yang kedua masih dalam surat yang sama, surah yang sama, Al-Baqarah beda ayat. Yang kedua ini ayat 185-nya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan. Lihat ada kata-kata kutiba. Ini menunjukkan sesuatu itu diwajibkan ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Lihat, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yakni sebelum umat Nabi Muhammad juga diwajibkan saum atau berpuasa. Namun kalau berkaitan dengan puasa Ramadan gitu ya, ini kapan diwajibkan? Nah, ini diwajibkan setelah
tahun 2 Hijriah atau pada tahun 2 Hijriah. Artinya setelah 2 tahun Nabi, pas 2 tahun Nabi tinggal menetap di Madinah. Nah, pertanyaannya sebelum itu apakah sudah wajib bagi Nabi berpuasa? Iya, namun bukan puasa 1 bulan Ramadan, akan tetapi puasanya adalah puasa Asyura 10 Muharram. Setelah Nabi ke Madinah, ternyata Nabi mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa 10 Muharram, dan untuk menyelisihinya maka Nabi menyarankan kepada para sahabatnya, dan Nabi pun bertekad kalau seandainya beliau masih hidup, gitu kan, tahun yang berikutnya maka beliau akan berpuasa 1 hari sebelumnya, atau kalau nggak sempat 1 hari setelahnya. Itulah yang disebut dengan puasa Tasu'a atau puasa 9 Muharram. Jadi sebelum puasa Ramadan juga sudah ada puasa bagi umat Islam, ya kan? Namun 1 hari, yakni puasa di hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, di hari yang berkaitan dengan sejarah diselamatkannya Nabi Musa dan pengikutnya oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dari Mesir, ya, menyeberang kemana itu, Bang? Ke Palestina. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, masih dalam surah yang sama 185 dari surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fil Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yakni diturunkan secara keseluruhan itu di bulan suci Ramadan, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya, ila sama'i dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dan lainnya ketika mentafsirkan ayat ini. Hudan linnasi, yang mana Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang benar, yang tauhid dan yang syirik, dan seterusnya. Faman syahida, barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan, minkum, di antara kalian yang syahida, yang telah menyaksikan, asy-syahra, masuknya hilal, bulan, ya, melihat bulan. Makanya ini dalil, ya, kalau seandainya awal menentukan bulan suci Ramadan itu melihat bulan, ini syahida, melihat ini, menyaksikan dengan mata kepala. Faliyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian beliau bawakan dalil dari hadis, itu hadis tentang rukun Islam yang masyhur itu. Walima rawahu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu, ya, dibangun atas 5 pondasi, atas 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajju baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama adalah syahadat, ya, kepada Allah dan Rasulnya, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat saum di bulan Ramadan, yang kelima wa hajju baitillahil haram, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah yang mulia. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilahi, menujunya, sabila, menuju perjalanan kepadanya, gitu. Man istata'a sabilan ilahi, kan itu. Barang siapa yang mampu, ya, mengadakan perjalanan menujunya, yakni mampu dalam fisiknya, sehat badannya, kemudian mampu dalam hal finansial. Ini dalil yang pertama dalam hadis. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, ya. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Walima rawahu Talhah bin Ubaidillah, hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan, ada seorang Arab Badui, ya, jaa ila Nabi, datang menuju Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'irar ra'si, dalam keadaan rambut yang acak-acakan. Faqala, lantas orang Arab Badui ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
akhbirni, kabarkan kepadaku, madza faradallahu alayya minas siyami, apa yang telah Allah wajibkan atasku berupa ibadah saum. Qala, lantas Nabi bersabda, syahr Ramadan, saum di bulan suci Ramadan. Qala, hal alayya ghairu, apakah ada yang selain itu yang wajib bagiku? Qala, lantas Nabi menjawab, la illa an tatawwa'a syai'an, kecuali yang sifatnya tatawwu atau yang sunnah. Ini dalil yang kedua, bahwasanya saum Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian dalil dari Al-Quran sudah, ini dari sunnah sudah, ini beberapa saja ya, banyak dalil yang lainnya gitu ya. Kemudian dalil yang ketiga, ijma'. Karena sumber dasar hukum Islam itu kan diambil, yang pertama dalilnya Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Yang ketiga dalilnya adalah kesepakatan umat Islam kewajiban saum di bulan suci Ramadan. Wa qad ajma'atil ummatu, dan sungguh umat Islam ini semuanya telah sepakat ala wujubi siyami Ramadan, wajibnya siam di bulan suci Ramadan. Semuanya sepakat. Seluruh para ulama yang 4 mazhab yang masyhur ya, mulai dari Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, dan seluruh para ulama itu sepakat, karena ini adalah masalah rukun Islam ini. Ini masalah usul ya, masalah puasa ini. Maka seluruh para ulama sepakat wajib. Wa annahu ahadu arkanil islamil lati ulimat minad dini bid-darurati, dan bahwasanya puasa itu salah satu dari rukun-rukun Islam yang telah diketahui ilmunya dari agama ini secara darurat. Itu maksudnya apa? Secara darurat itu artinya sesuatu yang tidak boleh tidak diketahui lagi oleh seluruh kaum muslimin. Sesuatu yang hukumnya bukan sesuatu yang samar, bukan sesuatu yang sulit untuk difahami, enggak, ya kan? Sesuatu yang mudah. Orang yang namanya muslim harus sudah tahu bahwasanya saum itu hukumnya wajib, bahwasanya saum itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi kalau ada yang tidak tahu, parah sekali gitu ya. Sangat luar biasa keparahannya. Ya, makanya ada istilahnya itu, dari perkara pokok atau perkara usul dalam agama itu sering diistilahkan oleh para ulama dengan ulimat atau ma'lumun minad dini bid darurah. Itu ungkapannya, sesuatu yang diketahui dari agama ini secara darurat. Ya, artinya tidak ada yang namanya umat Islam yang tidak tahu, harusnya seperti itu. Dan ingat, orang yang mengingkari kewajibannya, ulama juga sepakat, wa anna munkirahu, sesungguhnya orang yang mengingkari kewajiban saum, kewajiban saum di bulan suci Ramadan ini, kafirun, maka pelakunya naudzubillah bisa murtad ya. Murtadun anil Islam, dia keluar dari agama Islam. Beda dengan orang yang tidak puasa namun tidak mengingkari kewajibannya. Ulama sepakat dia tidak murtad. Ya, dia tidak keluar dari Islam namun dia jatuh ke dalam salah satu dosa besar. Jadi ada orang yang berpuasa, ada orang yang tidak berpuasa. Ya, kita tanya, kenapa enggak puasa, Pak? Waduh, ya, lapar, ya, nggak sanggup saya menahannya. Tapi Bapak tahu nggak, meyakini kalau puasa itu? Ya yakin lah Pak. Itu nggak boleh kita kafirkan itu. Tidak kafir dia masih muslim, namun imannya down. Dia muslim namun fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau ada orang yang bilang nggak ada, ngapain puasa kalian? Tapi kan wajib, nggak ada wajib kan Al-Quran, saya nggak percaya katanya. Ini kafir ini. Ya. Namun ya tidak langsung kita kafirkan juga, langsung ke benda setelah iqamatil hujjah namanya. Setelah kita sampaikan hujjahnya, boleh jadi dia jahil. Kalau dia jahil enggak. Ini ya. Karena memang dalam mengkafirkan orang itu ada tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh para ulama. Artinya orang yang mengingkari ibadah puasa itu secara umum gitu ya, itu pembatal keislaman. Namun kalau untuk memponisnya butuh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para ulama, dan bukan setiap kita melakukannya. Ini bahaya ntar. Kemudian kata beliau, wa thabatat bidzalika fardiyatus shaumi bil kitab wa sunnah wal ijma', dan telah ditetapkan kewajiban puasa berdasarkan Alkitab, yakni Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.
Wa ajma'al muslimun, dan seluruh kaum muslimin itu telah ijma, telah sepakat ala kufri man angkarahu, kekufuran orang yang mengingkarinya. Ya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga, aqsamus siyam. Sekarang kita masuk kepada pembagian-pembagian daripada siam. Secara umum di sini dibagi tiga. Ya. Yang wajib hukumnya. Secara garis besar ya ada dibagi dua ya. Kalau secara garis besar ada dua. Ya, kalau kita bikin petanya secara garis besar puasa itu ada dua, ditinjau dari hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu turunannya ada tiga. Ya, ada yang Ramadan, kafarat, nazar gitu. Kata beliau, as-siyamu qismani. Ibadah puasa atau siam itu ada dua bagiannya. Wajibun, ada yang hukumnya wajib, ada yang tatawwu'un, yang sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila salasati aqsam, yang wajib dibagi tiga. Ya, awalan yang pertama saumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Sanian yang kedua saumul kafarat, puasa kafarat ini puasa untuk membayar atau menunai, mentakfir dosa yang kita lakukan. Contoh orang yang mohon maaf berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka yang pertama kali takfirnya itu adalah, kafaratnya itu adalah dia mesti memerdekakan budak, dan mustahil zaman sekarang gitu ya, karena kita tidak lagi hidup di zaman perbudakan, dekatin lagi budak, jangan pula pembantunya dengan budak, itu merdeka, itu hur gitu ya, nggak ada lagi. Kemudian yang kedua, ini ya as-saumu mutatabi'ain, ya mutatabi', ya. Puasa yang kita lakukan berurutan, syahraini mutatabi'ain, kan gitu, siyamus syahraini mutatabi'ain, kan gitu, berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, puasa 2 bulan berturut-turut ya, harus berturut-turut, nggak boleh dia dicicil, kan seperti itu ya. Kemudian kalau nggak mampu, nggak kuat kita gitu, it'amu sittina miskinan, ya, it'amu sittina miskinan, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, kalau ini boleh ya, kalau berdasarkan fatwa ulama itu boleh sesuai kemampuan. Misalkan bulan ini kita sanggupnya 15 orang gitu ya, bulan depannya lagi 15 orang, 4 bulan baru 60, itu boleh seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu namanya puasa kafarat ya. Kemudian yang ketiga puasa wajib itu adalah shaumun nadar. Contoh, aliyya an asum idza najahtu fil imtihan. Ada seorang siswa berkata ya, alayya an asuma lillahi yauman, katanya, wajib bagiku berpuasa 1 hari, idza najahtu fil imtihan, kalau aku sukses dalam ujian. Ini contoh siswa bernadar gitu ya, maka ternyata dia lulus, sukses dia, maka dia wajib, itu namanya puasa nadar. Namun ulama telah menjelaskan hukum nadar. Nadar secara hukum pada dasarnya nadar itu makruh. Kenapa? Karena orang yang bernadar itu ibadahnya hitung-hitungan. Kalau seandainya Allah berikan gini, baru dia mau, kan gitu. Pada dasarnya makruh. Ya, ulama menyebutkan hukumnya makruh. Lebih utama untuk ditinggalkan, berpahala ya bagi kita kalau kita tinggalkan. Akan tetapi kalau seandainya sudah terlanjur bernadar dan itu terkabul apa yang dia nadarkan itu, maka dia wajib untuk menunaikan nadarnya, termasuk kalau nadarnya berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Sehingga digolongkan oleh ulama di antara puasa wajib itu adalah puasa nadar. Kemudian kata beliau, wal kalamu huna, pembahasan di sini yanhasir fi shaumi Ramadan, hanya berputar tentang saum Ramadan saja. Wa fi shaumi tatawwu, dan saum tatawwu atau yang sunnah saja. Amma baqiyatul aqsam, adapun pembagian yang
lainnya, fatati fi mawadhiha, maka akan datang pada tempatnya insyaallah taala jika Allah menghendaki. Baik, kita masuk sekarang kepada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, fadlu siyami syahrul ramadan wal hikmatu min masyru'iyati saumihi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang keutamaan saum di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya saum di bulan Ramadan tersebut. Dan di sini beliau bawakan beberapa dalil ya, hadis yang menunjukkan keutamaannya, yang menunjukkan keutamaan saum di bulan Ramadan itu. Padahal ada hadis-hadis yang banyak, namun beliau cukupkan beberapa hadis karena memang pembahasan ini termasuk pembahasan yang ringkas dalam perkara puasa ini atau dalam hal pembahasan fikih puasa. Awalan yang pertama, fadluhu, keutamaan saum di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man qama lailatul qadri, barang siapa yang berdiri, maksudnya barang siapa yang beribadah di malam al-qadar, di malam al-qadar ya, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya ma taqaddama, apa saja yang telah berlalu, min dzambi, dari dosa-dosanya. Wa man shoma ramadhana, dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya apa yang berlalu dari dosanya. Ini jadi di antara keutamaannya adalah ghufranud dzunub, ya, ghufranud dzunub, ya, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ini luar biasa, karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa kecuali al-ma'sum Rasulullah SAW. Namun selain beliau itu nggak ada yang maksum, ya, berpotensi melakukan dosa, termasuk siapa saja, kita, saya, semuanya. Dan ini juga telah disebutkan oleh Nabi ya tentang kondisi anak-anak Nabi Adam itu, anak cucu keturunan Nabi Adam itu memang berdosa gitu ya. Namun orang yang terbaik dari pelaku dosa itu yang mau senantiasa bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Di antara bentuknya adalah berpuasa. Ini ikhtiar kita untuk meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang kedua, wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu yang kita lakukan, wal jumu'atu ilal jumu'ah, satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, Jumat yang sekarang, pekan sekarang ke pekan yang berikutnya, war ramadhanu ila ramadan, ibadah puasa Ramadan di tahun sekarang dan tahun yang berikutnya, mukaffiratun, ini sebagai penghapus dosa, lima bainahunna, ya, dosa yang kita lakukan antara keduanya, ya, antara apa? Antara Ramadan yang sekarang ke Ramadan yang berikutnya, ya. Nah, jadi kalau seandainya kita lakukan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan keikhlasan, ini bisa menghapus dosa kita. Namun syaratnya apa? Idza jutunibatil kabair, kalau ditinggalkan dosa-dosa besar, karena dosa besar itu dihapus dengan taubat saja, tidak bisa dengan amalan. Kata beliau, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri ramadan wa fadailuhu katsiratun, ini sebagian saja hadis-hadis ya yang warid, yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan siam di bulan Ramadan, dan keutamaannya tentu banyak hadis-hadis yang lainnya. Wa fadailuhu katsirah, ya, keutamaan yang lainnya itu sangat banyak. Sekarang sanian yang kedua, kita masuk kepada hikmah. Al hikmatu min masyru'iyyati shaumih, hikmah disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. Apa hikmahnya itu apa? Apa faidahnya, apa fawaidnya apa? Kata beliau, syara'allahu subhanahu as-sawma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin, famin dzalik, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan saum, ibadah puasa,
lihikamin adidah, ya, mengandung hikmah-hikmah yang banyak, fawaid katsirah wa fawaid katsirah, kemudian faedah-faedah yang banyak. Namun disebutkan 3 saja, ya, karena banyak faedahnya diringkas oleh beliau menjadi 3. Famin dzalika, awalan yang pertama tazkiyatun nafs. Jadi puasa itu sebagai pembersih jiwa bagi kita. Wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah. Untuk mensucikan hati kita dari campuran-campuran yang tercela, dari maksiat, wal akhlaq, dan dari akhlak ar-radhilah yang rendah, yang hina. Di anna shauma, karena fungsi saum itu yadhiqu majaris syaitan, mempersempit ruang gerak aliran syaitan fi badanil insan, pada tubuh manusia. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri ala ibni adam majrad dam, seperti itu. Bahwasanya syaitan itu mengalir pada majrad dam, aliran darah manusia di tubuh manusia. Ketika manusia berpuasa, maka puasa itu akan mempersempit aliran, ya, syaitan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, pada bulan puasa itu syaitan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ruang geraknya terbatas. Ini hikmah yang besar, sehingga kita, ya, akan lebih leluasa untuk beribadah, karena waswas syaitan, gangguan syaitan itu, ya, minimalis oleh puasa yang kita lakukan. Kemudian hikmah atau manfaat yang kedua, fi shaumi tazhidu fi dunya wa syahwatiha. Dalam ibadah puasa itu ini bentuk tazhid, bentuk kezuhudan di dunia, dan bentuk kezuhudan terhadap syahwat-syahwat dunia itu. Wa targhibun fil akhirah, kemudian sebagai motivasi bagi kita untuk mengejar akhirat. Wa na'imiha, dan nikmat akhirat. Karena memang dalam berpuasa itu, ya, kita yang tadinya syahwat perut kita, suka makan yang banyak, makan yang enak-enak, namun setelah masuk waktu subuh kita di stop untuk makan walaupun halal sekalipun. Ya, tadi nafsu kita pingin, ya, melakukan hubungan suami istri, kan seperti itu. Namun setelah masuk waktu subuh stop, walaupun istri kita halal untuk kita, apalagi yang haram, gitu kan. Yang halal saja di bulan suci Ramadan di siang harinya diharamkan, apalagi yang haram. Nah, ini hadirin para akhwat sekalian yang Allah muliakan. Jadi puasa itu melatih kita untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan syahwat-syahwatnya, dan memotivasi kita untuk senantiasa, ya, melakukan amalan-amalan akhirat dan kenikmatannya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa juga membangkitkan atifah, rasa empati kita terhadap orang-orang miskin, wasyu'ur bi alamihim, dan merasakan, ya, kesakitan, penderitaan yang mereka rasakan. Karena orang miskin itu, mohon maaf, ya, terkadang, ya, mereka tidak cukup uang untuk beli makanan. Mereka punya pekerjaan, namun pekerjaannya, penghasilannya yaitu di bawah kebutuhannya misalkan sehari itu 50.000, penghasilannya cuma mungkin 10.000, gitu kan. Terkadang mereka nggak dapat, ya, rezeki, mereka harus nggak makan, mereka harus kelaparan, gitu kan. Nah, ketika bulan puasa ini semuanya merata, baik itu orang kaya, orang menengah, orang miskin, semuanya sama. Sehingga orang kaya yang tadinya tidak pernah merasakan yang sebelum bulan suci Ramadan, sebelum puasa, ya kan, tidak pernah lapar-lapar, ya kan, lapar dikit langsung pesan makanan, gitu ya. Nah, sekarang di bulan suci Ramadan mereka akan merasakan, oh gini toh, ya, lapar itu, gitu ya. Nah, sehingga puasa itu membangkitkan perasaan, ya, terhadap orang-orang miskin. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga orang kaya itu harus, ya, ketika puasa itu menimbulkan sifat empati, mereka berbagi akhirnya. Li'anna shaima, karena orang yang berpuasa itu yadzuqu, merasakan alamal ju', sakitnya lapar, wal 'atsyi, dan rasa haus yang dirasakan oleh orang miskin ketika mereka tidak punya sesuatu untuk mereka makan atau mereka sedang kehausan.
ila ghairi dzalika minal hikamil balighah, dan yang seterusnya ya dari hikmah-hikmah yang mendalam, wal fawaid al-adidah, dan faedah-faedah yang banyak. Dan ini hanya 3 saja yang disebutkan oleh penulis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ya sudah jam 11 ya. Baik, sebelum kita masuk kepada syurut ya wujub siyam Ramadan ya, mungkin ini kita bahas pada pekan yang mendatang ya, adalah pembahasan tentang syarat wajibnya siam Ramadan. Jadi syarat itu ada 2 antar. Ulama fikih membedakan persyaratan itu ada 2, ada syarat sah dengan syarat wajib. Kalau syarat sah itu maksudnya kalau tidak ada syarat itu nggak sah. Tapi kalau syarat wajib itu kalau tidak ada syarat itu belum wajib, namun sah kalau dilakukan, kan gitu. Ini perbedaan antara 2 syarat ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah jam 11 ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita persilakan kepada peserta sekalian, para akhwat, kalau ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas ini, maka kami persilahkan. Ada Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Apa hukum suntik ya ketika berpuasa? Ya, dan ini adalah sesuatu yang sifatnya nawazil. Nawazil itu yang kontemporer ya, memang terjadi pada masa-masa kita sekarang ya, tentang suntik impuls dan yang semisalnya. Ini bagus ya, pertanyaan ini bagus. Yang pertama itu dirinci oleh para ulama ya. Yang pertama, kalau suntikan itu adalah suntikan nutrisi makanan ya, sebagai pengganti makanan seperti impuls ya kan. Nah, ini ulama sepakat, seluruhnya ulama kontemporer ya, seluruh ulama itu sepakat ini membatalkan puasa ya. Kalau seandainya suntikan itu adalah sebagai nutrisi makanan, ini Bu ya. Kemudian yang kedua, kalau suntikan itu ya tidak merupakan nutrisi makanan, tidak sebagai pengganti makanan ya, hanya sebagai obat saja yang tidak memasuki maidah, lambung kita. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak membatalkan. Maka kita lihat, coba kita konsultasi ke dokter ya, apakah suntik itu ada zat glukosanya atau sesuatu yang diserap oleh tubuh kita sebagai zat makanannya, ada kandungan itu atau tidak, suntik KB itu, atau suntik apa lagi yang satunya ya, insulin ya. Kalau seandainya suntik itu kata dokter ya, iya Bu, betul ada unsur glukosanya ini, atau ada unsur karbohidratnya, ada unsur nutrisi makanannya, maka kalau itu ulama sepakat ya itu batal. Tapi kalau tidak, ini sebagian ulama berpendapat ya itu tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung ininya ya, bentuk suntiknya. Kalau kami sendiri belum tahu KB itu adakah, itu harus konsultasi ke dokter lah gitu ya, apakah mengandung nutrisi makanan atau tidak kan gitu. Kalau mengandung nutrisi makanan, ulama sepakat ini dikiaskan ya kepada makan minum gitu, namun melalui suntikan. Kalau makan minum kan langsung dia ya kan. Nah, kalau suntikan kan melalui alat suntikan gitu.
Pada dasarnya konsepnya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi harus dirinci dulu. Orang yang tidak berpuasa, orang yang berpuasa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dirinci. Kalau seandainya dia tidak melaksanakan rukun dan syaratnya. Contoh kalau rukunnya apa, niat, rupanya nggak ada niatnya gitu, nah, tentu batal ya. Atau dia tidak menahan diri, artinya pas puasa dia makan juga ngemil ya, atau merokok, tentu batal gitu. Atau dia tidak menjalankan syaratnya. Syarat yang pertama kan akan kita bahas tadi, ada Islam, ya kan? Kalau Islam ini syarat sah nih, artinya non muslim tidak sah. Kemudian yang kedua syarat wajib balik. Tapi kalau yang belum balik, ya kan, namun syaratnya dia sudah berusia 7 tahun, mumayyiz, sah dia. Kemudian berakal, ini syarat sah ini. Kalau ada orang puasa namun gila, dia nggak sah gitu ya. Kemudian yang keempat sehat. Ya, kalau dia sakit, kemudian dia paksakan puasa bertambah-tambah, sakitnya berdosa dia. Maka dia wajib tidak berpuasa kalau sakitnya itu ya akan memperparah sakitnya kalau dia berpuasa. Seperti itu. Yang kelima, dia bermukim, ya kan, kalau safar boleh dia memilih. Boleh puasa, boleh tidak, tergantung dengan kondisi safarnya. Kalau safarnya itu berat sekali ya, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Tapi kalau safarnya ringan, boleh dia ya berpuasa juga. Kemudian yang keenam, ini khusus ibu kaum wanita ya, ini suci dari haid dan nifas. Ini syarat sahnya 6 itu akan kita bahas ntar, rincian dan dalilnya ntar ya pada pembahasan yang berikutnya. Ya, jadi kalau seandainya dia berpuasa tidak sesuai dengan tuntunan ini, tidak sesuai dengan syaratnya, syarat yang telah dicontohkan oleh Nabi, rukun-rukunnya. Nah, kalau syarat dan rukunnya tidak dilakukan, tentu nggak sah. Tapi kalau seandainya syarat dan rukunnya dia lakukan, namun ada unsur bid'ah-bid'ahnya lain, tentu kita katakan secara fikih sah. Ya, namun secara pahala kurang sempurna, ya tidak sempurna dan bisa dia berdosa kalau dia melakukan bid'ah. Seperti apa ya? Contohnya keyakinan sebagai orang itu kalau 5 menit atau 10 menit sebelum azan itu sudah wajib, kayak katanya sudah nggak boleh lagi makan minum. Ini termasuk bid'ah nih. Ya, karena yang namanya imsak itu kapan startnya? Kapan? Ya setelah waktu subuh. Setelah azan subuh, setelah masuk waktu subuh itu. Nggak ada 5 menit sebelum subuh gitu ya. Kalau ada yang melakukan seperti itu, kita katakan kalau syarat dan rukunnya dia lakukan tetap sah dia. Namun dia telah melakukan dosa karena apa? Karena melakukan kebid'ahan. Itu kalau dia tahu. Namun kalau seandainya dia nggak tahu, hanya ikut-ikutan, mudah-mudahan dia tidak ya diberi dosa karena kejahilan atau karena ketidaktahuan. Maka kewajiban bagi kita lah ya, yang kalau kita tahu ya, yang sunnah dalam berpuasa itu ngasih tahu dia ya dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya. Iya ya. Iya.
Iya, 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 iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Bu ya pertanyaannya. Ya, bagus sekali Bu ya. Jadi kalau seandainya orang tua kita melakukan ritual-ritual seperti kegiatan menyambut bulan suci Ramadan, ya, ini memang gak ada ya. Maka tidak ada dalam sunnah Nabi itu, Nabi ketika mau masuk bulan suci Ramadan ini melakukan doa bersama gitu Bu ya. Nah, seperti ritual yang lainnya, maka ini termasuk bid'ah. Maka bagaimana sikap kita? Tentu sikap kita ya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tentang orang-orang yang tidak merugi itu. Dan dia kan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Asr itu, wal asr kata Allah, innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah. Sesungguhnya manusia itu rugi gitu ya, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang senantiasa beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq. Nah, mereka saling memberikan nasihat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan dalam kesabaran. Artinya kita wajib memberikan nasihat, ya Bu, Pak, ya dengan lembut ya, dengan cara yang bijaksana yang baik. Kita jelaskan bahwasanya kita beragama ini harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi yang mulia SAW, dan apa yang Bapak lakukan ini Pak, ini bukanlah merupakan tuntunan dari Rasulullah. Maka untuk itu ya lebih baik atau seharusnya kita jangan melakukannya. Kita sampaikan dengan bahasa yang kira-kira kesannya tidak kasar ya kan, tidak apa namanya itu, tidak mengandung ejekan ya, namun ketulusan yang datang kepada kita awali dengan rasa cinta, saya sayang sama Bapak Ibu ya. Ya saya ingin Bapak Ibu itu mendapatkan kebaikan pahala gitu kan. Tapi kalau seandainya kita lakukan suatu bentuk ibadah yang tidak ada tuntunannya Bu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala, dan yang kita lakukan itu sia-sia, habis waktu, habis uang, tenaga gitu, dan ujungnya kita tidak mendapatkan apa-apa, malahan ya kita diancam dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu. Seperti itu ya, kita sampaikan dengan lemah lembut. Kalau seandainya sudah kita sampaikan, ya kan, tidak menerima juga, ya sudah gitu kan. Tapi kalau kita nggak berani menyampaikan apa, maka kita masuk kaidah yang ketiga, karena memang dalam berinteraksi dengan kemungkaran gitu ya, disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Sa'id Al-Khudri itu ya, Abu Sa'id Al-Khudri itu, Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kita lihat kemungkaran itu kan mungkar, yang bid'ah itu kan mungkar itu ya. Kalau mampu kita dengan tangan kita, ini bagi yang memiliki kekuasaan, otoritas, wewenang. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, itu yang kami sampaikan, kita berikan wasiat, nasihat gitu kan. Tapi kalau nggak mampu juga, segan juga, Pak Ustaz nggak berani gitu ya. Nah, maka selama lemah iman itu kata Rasulullah dicegah dengan hati-hati, artinya hati kita mengingkarinya gitu. Dan kita tidak menghadirinya. Kita keluar aja dulu, nggak datang aja buat alasan atau apa gitu kan. Iya. Itu solusi yang terakhir itu ya. Kita tidak menghadirinya karena kita nggak mampu untuk menasehatinya. Itu mungkin dia yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya Bu, ya. Tafadhol Bu ya.
Iya, iya, nam, tafadhali, ya, nam. Tafadhali Bu ya. Masalahnya puasa sebenarnya untuk menyelesaikan puasa sebelum Iya. apakah yang diperbarui setiap makan sahur atau eh, setiap sebelum tidur atau cukup satu kali saja? Atau kapan niatnya itu kita niatkan? Masya Allah, ini bagus Bu ya. Ini memang sudah dibahas oleh para ulama tentang masalah niat. Kapan niatnya kan gitu, itu bagus ya. Yang pertama, kalau puasa wajib, ini niatnya mesti di malam hari. Ya mesti di malam hari. Ya. Yang lebih utama itu adalah setelah sholat Isya. Itu sudah kita pasang niat, dan niat tidak harus atau tidak boleh kita lafazkan. Nawaitu shauma ghadin, itu enggak ada tuntunannya dari Nabi. Dalam hati kita mengatakan ya kita akan berpuasa. Dalam hati kita tekadkan kita akan berpuasa besoknya. Kalau puasa wajib niat itu sebelum puasa. Nah, kalau puasa sunnah boleh, karena ada dalilnya bahwasanya suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada istrinya, kepada ibunda Aisyah, apakah ada sesuatu yang akan aku makan? Maka Aisyah mengatakan lagi nggak ada. Ya, idzan asumu. Dalam riwayat idzan ana shaimun, kan gitu. Kalau begitu saya puasa aja gitu kan. Nah, kalau puasanya puasa sunnah itu boleh niatnya itu di siang hari ya, tapi kalau puasa wajib enggak. Kemudian ulama juga berbeda pendapat tentang apakah satu kali niat di awal Ramadan sudah cukup ataukah harus setiap malam. Nah, maka pendapat yang kuat insya Allah sekali saja sudah cukup kita niatkan 30 harinya atau sebulan penuh. Tapi kalau seandainya setiap malam kita niat pun tidak jadi masalah. Seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Ya toib, ibu sekalian, ya, mengingat waktu ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal kita menjalani ibadah puasa yang tidak sampai lagi 2 bulan, sebulan sedikit lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.